Gubernur kukuhkan anggota Paskibraka Sulut. Jelang HUT RI, Polres Bitung gelar pasar murah. Viral, Moses, mahasiswa cilik jurusan sastra Indonesia. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 16 Agustus 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Davis Pinontoan, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke info yang pertama, saudara. Semarak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ribuan bendera berbagai ukuran dibagikan kepada warga. Pembagian bendera yang diinisiasi Pemkot Manado ini dipimpin Wakil Wali Kota Manado, Richard Sualang. Sejumlah pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas di sekitar lapangan Sparta Tikala, tepatnya di ruas jalan depan kantor Wali Kota Manado, mendapat pembagian bendera merah putih berbagai ukuran. Pembagian bendera merah putih dipimpin Wakil Wali Kota Manado Richard Sualang bersama pejabat sekretaris daerah Kota Manado Stefan Dandel serta para pasukan pengibar bendera pemerintah Kota Manado yang akan bertugas pada peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Wakil Wali Kota Richard Sualang bilang, 1.000 bendera akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan diharapkan warga bisa memasang bendera merah putih di sepanjang bulan Agustus ini. Ini dalam rangka 17 Agustus, ya kita mengedarkan lagi bendera merah putih ini kepada masyarakat supaya dipasang. 17 Agustus ini tidak ada bendera-bendera lain selain merah putih yang harus dikibarkan. Apapun kondisi di negara kita ini, kita harus merasakan kebanggaan bahwa 17 Agustus ini adalah hari kemerdekaan kita. Kita harus selalu optimis sebagai bangsa Indonesia dan merah putih adalah lambang kebanggaan kita dan lambang negara kita yang harus kita kibarkan setiap 17 Agustus atau hari-hari besar. Pantauan Kompas TV, pengendara mobil dan motor terlihat antusias menerima bendera merah putih yang dibagikan secara gratis. Apa? Senang sekali. Bapak sudah pasang bendera di rumah atau bagaimana, Pak? Sudah di rumah. Oh, sudah. Jadi ini nanti berencana mau dipasang di mana, Pak? Kalau boleh mau pasang lagi. Bapak sebagai masyarakat peringatan HUT ke-80 Indonesia, tanggapan dan harapannya apa, Pak? Semoga kedepannya lebih baik lagi. Oke. Pembagian bendera merah putih diharapkan akan menjadi momentum refleksi bersama masyarakat dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan 60 personil pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara nanti. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan anggota Paskibraka yang berlangsung di Wisma Negara Geraha Bumi Beringin pada Selasa pagi. Personel Paskibraka yang berjumlah 60 orang ini akan bertugas dalam upacara bendera di lapangan kantor gubernur pada tanggal 17 Agustus nanti. Mereka merupakan perwakilan dari 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang akan mengibarkan bendera merah putih pada upacara bendera di pagi dan sore hari. Selama pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE, ini ingat Paskibraka 2025 tahun ke-80 hari ulang tahun RI ke-80 ini ada sesuatu yang spesifik dan lain dari yang lain, suatu terobosan baru dari Bapak Gubernur untuk melakukan baik dari pengetesan Paskibraka dan jumlahnya ditambahkan serta istilahnya pantohir panitia penentuan akhir dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur, disaksikan oleh Forkompimda. Kemudian hari ini dalam catatan saya ini untuk pertama kali secara lengkap Paskibraka ini diterima, diteguhkan dan diterima langsung oleh
Gubernur Sulawesi Utara. Ya, perasaan saya sangat bahagia karena dapat bertugas di kantor gubernur. Ya, persiapan untuk tugas tanggal 17 apa deh? Ya, persiapan saya untuk tanggal 17 dengan latihan disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, anggota Paskibraka mengikuti sejumlah rangkaian tradisi pengukuhan, diantaranya pemasangan tanda tulip Paskibraka dan penyematan sambuk kendit, penciuman bendera merah putih, dan pengucapan sumpah dan janji Paskibraka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke info berikutnya, saudara. Akhir-akhir ini, Kota Manado mulai mengalami kerawanan Kamtipmas di sejumlah titik. Dalam 1 bulan terakhir, sudah ada 3 kali kasus pembunuhan dan beberapa kasus tarkam. Menanggapi hal ini, Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Royke Langi, mengajak semua pihak saling mendukung untuk memberikan imbauan Kamtipmas di masing-masing wilayah. Kerawanan Kamtipmas mulai terjadi di Kota Manado. Dalam 1 bulan terakhir sudah ada 3 kali kasus pembunuhan, diikuti dengan sejumlah kasus tarkam atau saling serang para pemuda dengan menggunakan senjata tajam di sejumlah titik. Hal ini pun ditanggapi Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Langi. Kapolda bilang para pelaku kasus pembunuhan dan tawuran antar kampung ini langsung ditangkap tidak lebih dari 1 kali 24 jam dan diproses hukum. Sejumlah program untuk mengayomi masyarakat pun sudah dilakukan. Namun menurut Kapolda, semua tidak lepas dari dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan lainnya. Menurutnya pencegahan penting dilakukan. Untuk itu Kapolda mengajak semua bisa bergandengan tangan, bersinergi untuk mensosialisasikan Kamtipmas kepada warga. Kami mengajak kepada semua pihak, termasuk salah satunya adalah pemerintah kota dan pemerintah daerah. Karena dalam unsur pemerintah itu kan sesuai dengan undang-undang pemerintahan itu ada unsur tertib, ketentraman dan ketertiban. Landasan keamanan dan ketertiban itu adalah melalui ketentraman dulu, atau sering disebut dengan ketertiban sosial. Nah, ketika ketertiban sosial itu kita bisa jaga bersama, karena ini semua pihak untuk ketertiban sosial. Misalnya sudah larut malam ada yang ngumpul, itu kan ketertiban sosial, walaupun mereka tidak melakukan tindak pidana, tapi itu dapat mengendorse atau menjadikan bisa saja kejahatan atau mungkin konflik sosial. Sehingga mari kita semua, saya mengajak untuk kita bersatu padu dalam menjaga mulai dari ketertiban sosial. Kapolda berharap warga bisa mendukung kinerja Polri dalam memberantas kejahatan untuk menjadikan semua daerah aman dan damai. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pemudi pendaki Gunung Soputan, Minahasa Tenggara yang mengalami cedera di bagian kepalanya saat mendaki bersama teman kuliahnya. Aprilia Alo berusia 19 tahun, seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Sulawesi Utara, mengalami cedera di bagian kepala saat menuruni Gunung Soputan di Minahasa Tenggara bersama teman-teman pendaki lainnya. Cedera yang dialaminya membuat Aprilia tidak mampu melanjutkan penurunan gunung pada pagi hari Kamis 14 Agustus lalu. Mendapatkan laporan ini, kantor Basarnas Sulut melalui Posar Amurang bersama gabungan warga dan pendaki lainnya melaksanakan operasi SAR untuk mengevakuasi korban Aprilia dari lokasi pendakian. Setiba di lokasi, tim SAR gabungan langsung membawa korban menuruni Gunung Soputan dan langsung membawanya ke Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan awal. Baik, dapat kami laporkan bahwa proses evakuasi terhadap adik yang jatuh di puncak Gunung Soputan telah berhasil dievakuasi oleh rekan-rekan pendaki gunung dan penggiat lingkungan. Dalam hal ini rekan-rekan korban yang menemani korban sampai bertemu dengan tim gabungan. Dalam hal ini BPBD Minahasa Tenggara, Sakasar dari kepolisian, juga tim SAR gabungan. Dan saat ini proses penanganan medis di Rumah Sakit Puskesmas Silian. Dan selanjutnya akan dirujuk ke Rumah Sakit Budi Setia Languan. Demikian dapat dilaporkan. Kami dari pihak keluarga korban mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari teman-teman Aprilia yang sudah membantu tim Basarnas, dari Mitra, TNI Polri, dan juga BPBD dan juga dari pihak Puskesmas yang sudah berkerelaan membantu anak kami dalam
hal kecelakaan ini. Semoga Tuhan yang Maha Berkat akan memberkati semua pihak yang sudah terlibat, yang sudah berkerelaan hati membantu anak. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit Kaloran Amurang untuk mendapatkan penanganan medis sepenuhnya. Saat kondisinya pulih, korban Aprilia pun diserahkan kembali kepada orang tuanya. Edward Siwi, Kompas TV, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Informasi jelang HUT RI Polres Bitung gelar pasar murah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado sepekan. Saudara, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun, jajaran Polres Bitung menggelar pasar murah guna membantu kebutuhan warga kurang mampu. Pasar murah yang digelar Polres Bitung bekerja sama dengan Bulog, yakni menjual beras dengan harga yang cukup dijangkau oleh masyarakat. Mengingat di momen peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 ini, harga beras di pasar tradisional Kota Bitung terus naik dan mencapai Rp18.000 per kilogram. Melalui pasar murah ini, warga bisa mendapatkan beras dengan harga yang lebih murah, yakni Rp11.600 per kilogram. Untuk membeli beras murah ini, warga wajib menunjukkan kartu tanda penduduk Kota Bitung. Jadi beras murah yang dijual kepada masyarakat dengan harga Rp58.000 adalah untuk membantu masyarakat. Masyarakat yang khususnya masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah, puji Tuhan, sampai sekarang antusias masyarakat cukup baik. Jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah akan lebih perhatian kepada masyarakat. Karena orang kan butuh keperluan lagi betul. Jadi ya kalau ada beras murah begini ya untuk membantu lah. Sangat membantu ya. Biasa kalau beli di pasar berapa kilo? Ya turun per liter ya boleh sampai berapa ya? 15 kali 15. Kalau per kilo sampai 17-18 kan? Iya. Kalau di sini bagaimana? Lebih murah karena kan dia kan ambil satu gitu. Iya. Kena berapa itu satu kan? Dia tidak ambil 116. Pasar murah yang digelar di Kecamatan Ranowulu ini dipusatkan di 2 kelurahan, yakni Kelurahan Batu Putih dan Kelurahan Donowudu. Warga terpantau begitu antusias membeli beras murah ini. Jemianis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Polda Sulawesi Utara bersama Bulog Divisi Regional Sulutgo menggelar pasar murah dengan menjual beras SPHP. Pasar murah ini digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dalam pasar murah kali ini, Bulog menyediakan 10 ton beras untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp58.000 untuk 5 kilogram. Total, ada sekitar 140 ton beras yang telah disalurkan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat pembelian beras di lokasi ini. Salah satu warga menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar oleh Polda Sulut karena dianggap sangat membantu, apalagi di tengah naiknya harga sembako saat ini. Membantu masyarakat yang kurang mampu, meringankan bagi masyarakat yang lain. Orang ini dapat 2 karung yang 5 kilo. Ya. Ibu. Harapan semoga ada lagi yang begini supaya yang masyarakat yang tidak mampu lebih suka. Pasti ini sangat membantu untuk warga masyarakat yang ada, dan untuk ke depan lebih banyak lagi dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Prosesnya sangat mudah, hanya dengan membawa KTP, per orang bisa mendapat 2 karung beras, 5 kilo 1 karung. Dan kegiatan seperti ini ada juga yang di masa-masa yang akan datang atau di hari-hari ke depan.
Gerakan pasar murah dilaksanakan di berbagai wilayah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara memberikan apresiasi bagi Polda Sulawesi Utara yang menggelar pasar murah di sejumlah titik secara serentak. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi warga dan menstabilkan harga pangan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara ikut menghadiri kegiatan pasar murah yang digelar Polda Sulut di Pasar Bersehati Manado belum lama ini. Bank Indonesia pun memberikan apresiasi bagi pihak penyelenggara. Deputi Kepala KPW BI Sulut Reynol Asri mengatakan kegiatan gerakan pangan murah atau pasar murah sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah harga pangan terlebih khususnya beras masih belum stabil. Menurutnya pasar murah juga memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya untuk menstabilkan harga. Apresiasi kegiatan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Polda bersama dengan pemerintah provinsi dan Bulog. Jadi kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk menangani kestabilan harga ya, terutama harga beras. Dimana kita tahu dalam konteks gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ada satu aspek K1, keterjangkauan harga yang memang menjadi suatu aspek yang utama yang perlu kita perhatikan, di samping ada aspek yang kedua seperti kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan serta komunikasi efektif. Nah, ini aspek yang pertama yang sedang menjadi salah satu solusi untuk bisa mengatasi keterjangkauan harga dari harga beras yang beberapa bulan ini memang cukup menjadi sorotan. Gerakan pasar murah ini akan terus dilakukan di berbagai wilayah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang HUT RI ke-80. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi Moses mahasiswa cilik jurusan Sastra Indonesia yang viral akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Sepekan. Saudara, bertempat di lapangan apel Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar memimpin serah terima jabatan atau sertijab sejumlah pejabat utama Polres Minut belum lama ini. Komandan upacara kepada Inspektur Upacara Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Rifki Jabar memimpin upacara serah terima jabatan Kasat Lantas, Kabak Ops dan Kasat Reskrim yang dilaksanakan di lapangan Polres Minahasa Utara. Pejabat yang baru dilantik adalah Kabak Ops AKP Fatrisius Muris Pandena, Kasat Reskrim Ibtu Lega Ikwan Herbayu dan Kasat Lantas Ibtu Ismail Diko. Dalam amanatnya, Kapolres Minut AKBP Aulia Jabar menekankan bahwa mutasi jabatan adalah hal yang biasa untuk meningkatkan kinerja kepolisian. Kapolres juga mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas kerjasama dan diharapkan kepada pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan tugas yang baru dan melanjutkan program-program yang sudah ada. Kepada pejabat lama saya ucapkan terima kasih atas peran sertanya, atas pelaksanaan tugas yang sudah berjalan selama saya menjabat kurang lebih dari bulan Maret sampai bulan Agustus, sudah kurang lebih 4 bulan, kurang lebih ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang cukup membantu saya. Tidak terlalu banyak kejadian menonjol dan tidak ada menonjol, semuanya bisa teratasi baik di lalu lintas, di bagian operasional Polres, karena banyak kabak ini selalu hadir dalam setiap kegiatan. Kemudian juga Pak Kasat Reskrim bisa on call, kegiatan-kegiatan yang ada sifatnya perhatian dari masyarakat untuk membantu masyarakat bisa selesai ditanggapi dengan segala problematika ataupun struktur wilayah di sini dapat teratasi. Begitu juga Kasat Lantas, beberapa agenda sudah banyak dilaksanakan, sudah banyak terobosan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kapolres juga menekankan pentingnya memegang teguh komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas dengan menjadi contoh bagi masyarakat dan anggota Polri lainnya, serta harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Berita lainnya, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama PT PLN Sulutenggo akhirnya mampu mengalirkan listrik 1 kali 24 jam atau sehari penuh di Pulau Gangga dan Talise pada Selasa 12 Agustus 2025. Masyarakat Pulau Gangga dan Talise akhirnya bisa menikmati listrik sehari penuh atau 1 kali 24 jam mulai pada hari Selasa 12 Agustus 2025 setelah puluhan tahun sebelumnya hanya merasakan listrik selama 6 hingga 8 jam seharinya. Kondisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun sebelumnya dan baru teratasi pada saat ini. Hal ini menyusul janji Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus beberapa waktu lalu yang mengatakan akan menyalakan listrik di 2 pulau tersebut. Gubernur Selvanus bilang hal ini membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat di sana. Salah satunya meningkatkan perekonomian rakyat melalui berfungsinya kembali mesin pendingin ikan yang menyala 24 jam hingga pengawetan ikan masyarakat akan berfungsi maksimal. Saya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN beserta jajaran yang telah bertekad berkolaborasi dengan pemerintah untuk bersama-sama menerangi 24 jam Pulau Gangga dan Talise. Terima kasih banyak Pak. Masyarakat Sulawesi Utara khususnya Pulau Gangga dan Talise, semoga dengan hadirnya listrik menyala 24 jam maka tentunya yang pertama yang didapatkan adalah tempat tersebut, pulau tersebut menjadi terang benderang. Seperti diketahui, dengan mengalirnya listrik 24 jam di Gangga dan Talise, ada sebanyak 5.973 warga yang terbagi di 7 desa yang akan menerima manfaatnya secara maksimal. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi berikutnya, seorang mahasiswa baru jurusan Sastra Indonesia dari kampus Universitas Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, mendadak viral di media sosial. Ukuran tubuhnya yang mungil membuat Moses Singal menarik perhatian publik saat penampilannya di momen pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang sedang berlangsung di kampusnya. Dalam dokumen kurikulum yang baru, memilih jurusan Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya, Moses Singal, sang mahasiswa baru berusia 18 tahun di kampus Universitas Samratulangi Sulawesi Utara mendadak viral. Ukuran tubuhnya yang mungil berkisar 121 cm, membuat Moses memiliki ciri khas tersendiri dari sisi ukuran badan. Kendati masih beradaptasi di kehidupan kampus yang baru, kepribadiannya yang luas membuat Moses dengan mudah membaur bersama kawan-kawan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya. Saat menerima materi, Moses tampil percaya diri di barisan depan, bahkan seakan tanpa sekat dikelilingi teman-teman barunya. Moses juga dengan semangat bilang bahwa cita-citanya mempelajari sastra Indonesia dan tidak menutup kemungkinan menjadi seorang profesor di masa depan. percaya diri. Bagaimana dukungan dari keluarga? Dukungan dari keluarga sangat support. Oke. Nah, teman barunya Moses seperti apa? Dalam hal berkawan, bersosialisasi. Bagus sih, nggak ada yang Oke. Kalau orang tua ada pesan apa nang Bang Moses? Belajarlah setinggi mungkin, kejarlah cita-cita. Moses merupakan mahasiswa baru yang resmi terdaftar sebagai mahasiswa tahun akademik 2025. Pihak kampus memberikan perlakuan yang setara kepada Moses dalam pelayanan pendidikan sama seperti mahasiswa baru lainnya. Kehadiran Moses yang viral diakui pihak kampus justru membawa berkah tersendiri, di mana Fakultas Ilmu Budaya semakin dikenal publik. Saya sampaikan kepada dia tetap semangat seperti yang lain, jangan merasa rendah diri atau apa, bahkan berusaha supaya bisa melebihi yang lain. Saya kira bukan persoalan secara fisik kita lihat, tapi kita samakan dengan yang lain. Dan secara umum juga bukan soal tinggi pendeknya, tetapi otak dia sama dengan yang lain, ya, sama seperti, dan kita melakukannya seperti biasa. Cuma persoalannya ketika ada tamu lah seperti ini,
kemudian merasa bahwa itu unik dan khas. Sehingga sekarang Moses sudah viral dan sangat membantu juga Fakultas Ilmu Budaya. Sekaligus membantu program studi yang dia sukai dan minati, yaitu jurusan Sastra Indonesia. Semangat dan motivasi tinggi Moses untuk belajar semoga menjadi pemicu semangat bagi banyak generasi muda dalam meraih cita-cita. Yani Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Davis Pinontoan, mewakili tim redaksi Kompas TV Manado, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.